Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga senantiasa sehat ya teman-teman. Nah, hari ini ketemu lagi sama Bu Devi. Kita akan membahas pada pelajaran tematik subtema 1, yaitu pembelajaran 3. Sudah siap teman-teman? Nah, jangan lupa sebelum belajar kita baca doa bersama-sama dalam hati ya. Nah, silakan berdoa, dimulai. Doa selesai. Nah, sudah siap teman-teman? Alhamdulillah. Kita mulai ya di pembelajaran 3 hari ini. Silakan ayo dibuka bukunya halaman 9. Nah, di situ ada bacaan Ahad penuh kreasi. Dibaca ya teman-teman. Sebelumnya stop videonya dulu dan silakan membaca. Nah, sudah dibaca kan teman-teman? Sudah tahu kan apa sih isi cerita dari Ahad penuh kreasi itu? Nah, di bawahnya ada beberapa soal ya, beberapa pertanyaan. Jawablah pertanyaannya berdasarkan teks di atas. Silakan teman-teman kalian jawab pertanyaannya, karena kalian kan pasti sudah paham isi dari Ahad penuh kreasi. Jadi silakan jawab. Setelah mengerjakan tugas tadi, kita lanjutkan ya teman-teman. Di bawahnya ada bacaan lagi. Judulnya adalah Akibat Tidak Rukun. Kita baca bersama-sama ya. Akibat Tidak Rukun. Salman dan Sofia sedang belajar bersama. Salman mengerjakan PR matematika, sedangkan Sofia menggambar dan mewarnai. Tiba-tiba pensil Salman patah. Salman mau meminjam pensil Sofia. Sofia tidak mau meminjamkannya. Salman kesal lalu keluar dari ruang belajar. Sofia terus menggambar dan mewarna. Setelah selesai, Sofia kesulitan membereskan tempat belajar. Ia mau meminta tolong kepada Salman, tapi ia sangat malu karena membereskan tempat belajar sendirian. Sofia pun kelelahan. Kemudian Sofia menangis sendiri. Ia menyesal tidak meminjamkan pensil untuk Salman. Akibatnya ia merasa malu untuk minta bantuan pada Salman. Nah teman-teman, kira-kira menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan oleh Sofia? Apakah perbuatan Sofia itu baik? Apakah perlu kita contoh? Nah, silakan ditulis ya teman-teman di garis bawah dengan pertanyaan, menurutmu apa yang seharusnya dilakukan oleh Sofia? Ditulis ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu teman-teman dengan judul Ramah dan Sopan ciptaan Pak Dan. Nah, kita dengarkan ya lagunya seperti apa. Lagu dari Pakda dengan judul Peramah dan Sopan. Nah teman-teman, dalam menyanyikan sebuah lagu perlu ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan, yakni mungkin ada bagian yang dinyanyikan pendek dan ada bagian yang dinyanyikan secara panjang. Nah di halaman 10 teman-teman, di bagian yang atas itu dituliskan bahwa
bagian yang dinyanyikan pendek itu bawahnya akan diberi dengan tanda titik 1. Sedangkan pada yang bagian yang dinyanyikan panjang itu akan diberikan garis bawah. Nah, bisa dilihat kan di halaman 10. Nah, itu teman-teman, ada yang diberi titik, ada yang diberi garis bawah. Itu pertanda mana yang dinyanyikan pendek dan mana yang dinyanyikan panjang. Selain memperhatikan panjang dan pendek teman-teman, kita itu harus memperhatikan kuat dan lemah tekanan pada lagu. Seperti yang di bawahnya, coba kita lihat bersama-sama ya. Di situ adalah bagi pada lagu yang dinyanyikan secara kuat itu berarti ditulis dengan huruf tebal ya. Di bawah ada kan seperti bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, itu ada ditekannya. Nah, bagian yang ditekan itu diberi hurufnya ditebalkan. Bisa dilihat kan teman-teman. Coba ya dipraktekkan sendiri dengan lagu yang tadi. Masih ingat kan lagunya? Itu teman-teman. Mari dicoba bersama-sama ya. Nah, teman-teman, di sini Bu Devi akan mempraktikkan dalam menyanyikan lagu Ramah dan Sopan disertai dengan panjang dan pendeknya lagu. Sebelumnya, pada halaman 10 itu untuk titik dan pemberian garis bawah itu ada kesalahan cetak ya teman-teman. Di situ tidak pas atau tidak tepat pada panjang pendek aslinya di lagu tersebut. Nah, dengarkan Bu Devi ya. Perhatikan panjang dan pendeknya. Bukannya congkak. Nah, bu itu kan tanda titik teman-teman, kan pendek berarti tanda titik, kan berarti itu juga pendek karena tanda titik, dan nya itu juga pendek karena ada tanda titik. Sedangkan yang congkak, nah itu kan bawahnya garis bawah, jadi itu dinyanyikan secara panjang. Ulangi ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Nah, untuk lirik bekerja kita ganti belajar ya teman-teman. Kalian coba praktekkan di rumah disertai dengan panjang dan pendeknya lagu. Selamat mencoba. Selanjutnya kita beralih ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang nama dan lambang bilangan. Seperti yang kita sudah bahas loh di kelas 1 teman-teman. Siapa yang ingat tentang nama dan lambang bilangan? Kita buka di halaman 11. Pada halaman 11 kita akan belajar tentang membaca bilangan cacah teman-teman. Nah, di situ nanti kalian akan mengenal tentang bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan itu ya berarti 100, 200, 300, 400, dan seterusnya. Sedangkan puluhan kita sudah pernah belajar 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya, itu namanya puluhan. Sedangkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu adalah satuan ya teman-teman. Nah, pada halaman 11 itu ada kubus yang disusun banyak sekali. Nah, yang paling atas dilihat ya, itu setelah dihitung-hitung kubusnya itu adalah 100. Dan sampingnya pada tumpukan kubus ada 3 tumpukan. Setiap tumpuk itu ada 10. Di situ ada 3 tumpuk. Berarti kan 10 tumpuk 20, 30. Jadinya 30 itu puluhannya. Dan sampingnya lagi itu ada kubus, jumlahnya hanya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Berarti tadi ada 100, ada 30,
ada 6. Jadinya adalah 136. Bisa ya teman-teman? Nah, kalau bisa kita lanjutkan lagi. Dalam 136 tadi itu kita mengenal nama bilangan dan lambang bilangan. Coba dilihat di sini ya teman-teman. Nama bilangannya adalah 136. Nah, lambang bilangannya adalah 136. Diingat-ingat ya teman-teman, lambang bilangan itu pasti menggunakan angka. Diingat-ingat ya, paham teman-teman? Nah, silakan dikerjakan ya teman-teman untuk yang di kolom bawah. Nah, sebelumnya teman-teman, selain mengerjakan itu, ada itu di halaman 12 yang paling bawah itu, jika satu tumpukan berisi 10 kubus, maka diskusikan nama bilangan berikut. Nah, nama bilangan loh ya, bukan lambang. Nah, silakan Bu Devi beri contoh satu saja. Jumlah tumpukan ada 10. Tumpukannya 10, 1, 2, 3 sampai 10. Itu satu tumpukan. Nah, di situ yang ditanyakan, kalau satu tumpukan jenis isinya 10 kubus, berarti kalau ada 10 tumpukan, 1, 2, 3 di samping ada 10, kira-kira berapa ya jumlahnya? Nah, di sini sudah Bu Devi contohkan. Setiap tumpukan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Nah, jadi nama bilangannya adalah 100. Sesuai contoh. Untuk yang di bawahnya silakan dikerjakan sendiri ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Bu Devi pada pembelajaran 3. Teman-teman, tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.